Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 7 Motel California kembali berciuman dengan Yeon-soo dan Kang Hae berciuman di tempat tidurnya. Chun Pil, yang mengetahui kedatangannya, datang ke pintunya dengan membawa makanan dan minuman. Kang Hae mengambil nampan ke dalam dan menyuruh Yeon-soo untuk bersembunyi. Dia kemudian keluar, di mana dia dan Chun Pil segera bergabung dengan Seok Kyung. Chun Pil meninggalkan mereka sendirian tetapi pikiran Kang Hae tertuju pada Yeon-soo. Kemudian, dia kembali ke kamarnya dan menemukannya kosong. Dia menelepon Yeon-soo dan mereka bertemu di atap. Kang Hae bersikeras bahwa dia masih bisa menjadi teman tetapi Yeon-soo mengatakan sebaliknya. Dia mengungkit masa lalu. Dia mengingatkannya bagaimana dia mengingkari janjinya untuk pergi ke Seoul bersamanya dan dia mengingatkannya bagaimana dia mendorongnya menjauh. Dia mengatakan mereka harus berhenti, dan Yeon-soo setuju. Di pagi hari, Yeon-soo berhenti berbicara dengan Kang Hae dan bahkan menghindari makan siang di restoran yang sama dengannya. Setelah makan siang, Kang Hae pergi ke klinik dokter hewan dan bertanya apakah dia bisa minum teh. Bahkan di sana, Yeon-soo menyerahkan cangkir dan pergi. Nanwo menunjukkan bahwa dia tidak membawa syalnya. Ketika Yeon-soo kembali ke motel, dia menemukan syal baru menunggunya di depan pintunya. Dia meninggalkannya di pintu Kang Hae sebagai gantinya. Ketika dia kembali, dia menghadapinya dan menyuruhnya untuk menyimpan syal yang dia dapatkan. Dia menolak dan dia menyadari bahwa dia mencerminkan insiden ketika dia menolak kalung yang dia belikan padanya. Dia tidak setuju. Saat Kang Hae sedang bekerja, Nanwo datang dan memintanya dan Seok Kyung untuk membantu klinik membangun rumah untuk seekor keledai. Mereka setuju untuk membantu tetapi Yeon-soo memberinya bahu dingin sepanjang waktu. Setelah selesai, Nanwo bertanya kepada Kang Hae bagaimana dia begitu pandai dalam hal ini. Dia mengatakan dia memiliki rencana untuk membangun rumahnya sendiri. Dia bahkan menggambarkan kamar tamu untuk Yeon-soo dan menyuruhnya untuk membawa istri dan anak-anaknya setelah selesai. Dia kemudian mengeluh kepada Seok Kyung bahwa Yeon-soo tidak ingat apa yang dia maksud. Ketika seseorang menyarankan makan malam, Kang Hae berpura-pura memiliki rencana dengan Seok Kyung sementara Yeon-soo berpura-pura memiliki rencana dengan Nanwo dan Hanwo. Pada kenyataannya, Yeon-soo duduk di tepi taman dan bernostalgia. Sebuah kilas balik menunjukkan Kang Hae kecil menggambar sebuah rumah di salju, rumah yang layak dibandingkan dengan motel tempat dia tinggal. Dia bahkan menggambar kamar untuk Yeon-soo. Malam itu, Yeon-soo sedang minum di bar tenda ketika dia melihat Seok Kyung dan Esther tiba. Esther berada dalam masalah keuangan dan Seok Kyung menawarkan bantuan. Dia bertanya apakah dia senang dengan Victor dan dia tidak segera menjawab. Yeon-soo tiba-tiba masuk, curiga Seok Kyung menyakiti Kang Hae. Esther mengungkapkan bahwa dia hamil dan Yeon-soo terkejut mengetahui bahwa mereka hanya berteman. Esther pergi dan Yeon-soo dan Seok Kyung terus minum bersama dan akhirnya berdebat tentang siapa yang lebih pantas mendapatkan Kang Hae. Di pagi hari, kedua pria itu terkejut bangun di ranjang yang sama. Seok Kyung menyarankan mereka untuk berteman. Mereka menuju ke lokasi konstruksi di mana Yeon-soo ingin berbicara dengan Kang Hae. Dia memberitahu Kang Hae bahwa mereka harus tetap berteman karena dia suka melihat Seok Kyung dan Esther sebagai teman baik. Beberapa waktu kemudian, Nanwo mendapatkan buket bunga dan tiket konser dari Yeon-soo untuk pertunjukan bernama Will You Marry Me. Dia mengakui hal ini kepada Ahram, mengatakan bahwa baru beberapa saat sejak Yeon-soo menyerah pada naksirnya pada Kang Hae. Ahram mengatakan bahwa Yeon-soo hanya akan melakukan ini jika dia tulus. Ahram kemudian membawakan makanan untuk Seung-eun dan mereka makan bersama. Ketika dia mengatakan dia cemburu dengan bagaimana orang lain berkencan, dia dengan cepat menyuruhnya untuk melakukan lebih banyak kencan buta. Kami kemudian melihat Yeon-soo menghadapi ibunya. Sunja adalah orang yang mengirim bunga dan tiket kepada Nanwo. Dia memberitahu Yeon-soo bahwa dia telah mengatur lamaran di pertunjukan. Dia ingin dia menikah agar dia bisa menikah lagi. Sementara itu, Seung-eun membeli bunga dan menunggu Ahram di luar tempat kerjanya tetapi dia tidak datang. Kang Hae sedang dalam perjalanan pulang dan terkejut melihat Nanwo membawa bunga-bunga, terlebih lagi mengetahui bahwa itu dari Yeon-soo. Dia bergegas kembali ke motel dan melihat Seung-eun tampak kesal dengan bunga di tangan. Dia dengan sedih memberikannya kepadanya dan ketika Yeon-soo tiba, dia memberitahu mereka bahwa itu dari seorang pria. Keesokan harinya,
Kang He dan Yeon-su berakhir di bus yang sama ke Seoul. Mereka mengobrol sedikit dan Kang He akhirnya tidur di bahunya. Sebagai imbalannya, Yeon-su meminta tur ke Seoul. Atas permintaannya, mereka pergi ke kantornya dan kemudian mereka pergi makan siang, sesekali mempertanyakan apakah tidak apa-apa bagi teman-teman untuk melakukan ini bersama. Setelah makan siang, dia membawanya pulang dan dengan bangga memamerkan tempatnya. Dia menggambarkan bagaimana dia tinggal di Gosiwon selama 10 tahun sampai dia bisa berhasil. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja dan memeluknya. Ketika dia mundur, dia bertanya apakah tidak apa-apa bagi teman-teman untuk berciuman. Dia melangkah lebih dekat dengannya di akhir Motel California episode 7.